lagi di video Learning Journal episode ke-8 ke-9 ya. Nah, di video Learning Journal kali ini aku juga masih akan membahas tentang apa aja sih yang dipelajarin di mata kuliah penulisan berita dan artikel yang ada di hari Selasa tanggal 6 Mei 2025 kemarin. Nah, kemarin itu karena diskusinya udah selesai, jadi akhirnya Pak Adi membahas materi aja gitu. Nah, di sini Pak Adi tuh ngebahas yang pertama ya, ini kan kita membahas beberapa poin. Nah, poin pertama itu Pak Adi ngasih tahu tentang kenapa sih karya ilmiah itu penting, dan aku tuh udah nyatet di sini semuanya. Coba, ini lightingnya terlalu ini. Nah, pokoknya aku tuh catet semuanya di sini guys, di tablet ini apa aja yang Pak Adi omongin tuh semuanya aku catet di sini, dan aku juga ada rekam gitulah, jadi ini bisa rekam juga. Nah, terus kemarin itu kita Padi ngebahas tentang kenapa sih bikin karya ilmiah itu penting. Nah, ini aku akan kasih tahu kalian. Yang pertama, karena pada 2012 muncul syarat mewajibkan diseminasi atau penyebar luasan tentang apa yang didapat kepada masyarakat. Nah, ini juga menjadi syarat kelulusan sarjana S1, S2, dan S3, yaitu mempunyai makalah yang terpublikasi. Jadi mungkin dulu ya, aku juga nggak tahu sih, ya mungkin dulu tuh bikin karya ilmiah tuh tidak sepenting itu gitu, atau penting tapi untuk dipakai di beberapa keperluan aja, nggak mengharuskan gitu. Nggak kayak sekarang ya, S1 juga udah harus mulai mempublikasi sebuah tulisan karya ilmiah gitu. Nah, terus media komunikasi ilmiah itu ada majalah, buku, diktat, abstrak, makalah, jurnal, proceeding, pamflet, dan leaflet, dan lain-lain. Ternyata banyak juga nih di sini nih guys. Nggak kelihatan nih yang ini ya, yang bagian ini. Nah gitu. Terus kapan sih mulai untuk menulis sebuah artikel? Nah, ini pasti kalian pernah nggak sih kalian tuh kayak ngerasa bingung, ngerasa nggak tahu gimana sih cara awal mulanya bisa menulis biar kayak nulisnya tuh enaken, uplek, anteng gitu nulisnya tuh, kayak yaudah nulis ngetik gitu aja anteng, nulis kayak gimana cara mulainya itu gimana kan. Nah, di sini juga Pak Adi juga ngasih tahu itu tadi PPT-nya gitu. Nah, yang pertama, ketika mendapat inspirasi itu langsung ditulis. Jadi biasanya sih kalau Pak Adi bilangnya di kelas itu kemarin, beliau tuh dapat inspirasinya tuh pas bangun tengah malam kayak jam 2, jam 3 gitu, pas sekalian sholat tahajud ya. Karena kan tapi itu bukan begadang dari awal banget sampai akhirnya jam segitu. Yang ada kalau misalnya dari awal yang nggak tidur itu ya di jam 2 atau jam 3 itu kan malah ngantuk, capek, nggak bakal dapet inspirasi apa-apa. Nah, jadi harus selesai sholat isya nih, nah itu tidur, nanti bangun jam 2, jam 3, nah itu pasti dapat inspirasi bapaknya, itu biasanya kayak gitu. Terus punya target yang jelas, jadi ketika menulis itu kita harus punya target yang jelas biar kita juga terpacu untuk memenuhi target tersebut gitu. Jadi punya target, terus punya tujuan untuk menyampaikan. Jadi kita ketika bikin sebuah tulisan itu kita juga harus punya tujuannya, kayak yaudah saya tuh nulis ini untuk menyampaikan ke masyarakat gitu, menyebarluaskan informasi yang edukatif gitu, nggak cuma kayak yaudah nulis doang yang penting nulis gitu. Terus ada medianya, terus menulis dengan aturan yang mengikat, yaitu menulis sesuai pedoman dan aturan penulisan. Juga ketika menulis kita mempunyai fungsi, yaitu ada 3 fungsi: fungsi ilmiah, fungsi sosial, dan fungsi ekspresi. Selanjutnya ada ciri artikel ilmiah. Di sini ada 4: objektif, rasional, kritis, dan pembaharu. Yang pertama, objektif itu artinya sesuai fakta dan data atau mengakui sebuah fakta dan data. Jadi misalnya nih, kalau Bapak itu mencontohkan gini, misalnya si A dan si B itu sama-sama ada di satu ruang lingkup yang sama, tapi si B ini gak suka sama A. Nah, gak tahu kenapa, gak ada alasannya, si B ini gak suka sama A. Nah, tapi si A ini lebih unggul di kognitifnya daripada si B. Nah, mau nggak mau itu tuh si B tuh harus
ketika menulis sesuatu misalnya ada tentang A-nya itu harus objektif, yaitu sesuai fakta dan data. Meskipun si B ini nggak suka sama si A, ya tetapi si B ini harus tetap mengakui kalau si A ini lebih baik daripada dia kognitifnya, yaitu adalah itu yang dimaksud dengan sesuai fakta dan data. Nah itu. Terus ada rasional, artinya masuk akal atau logis. Selanjutnya ada kritis, yaitu punya nalar berpikir dengan berbagai sudut pandang. Jadi kalau kritis ini open minded mungkin ya. Sama gak sih kritis sama? Jadi kritis ini tuh seseorang mempunyai banyak perspektif. Jadi dia bisa berpikir dengan banyak perspektif gitu, berbagai sudut pandang. Selanjutnya ada pembaharu, sesuatu yang baru atau novelty, pembaruan dari penelitian sebelumnya. Jadi dari karya ilmiah yang dipublis harus baru. Jadi ketika karya ilmiah itu ditulis dan nanti akhirnya dipublish, itu tidak boleh sama karya yang sudah dipublish, sama karya yang sudah ditulis ya. Jadi harus ada sesuatu yang baru gitu. Meskipun misalnya membahas tentang satu tema yang sama tapi mungkin dengan metode yang berbeda atau mungkin dengan bahasa tataannya yang berbeda gitu. Pokoknya jangan sama. Jadi karya ilmiah itu harus mempunyai satu ciri khas dan yang sama aja. Nah selanjutnya ada proses penulisan. Proses penulisan ini ada 3 ya teman-teman, yaitu prapenulisan, penulisan, dan pasca penulisan. Nah untuk prapenulisan sendiri itu ada pencarian dan pengembangan gagasan dan serta ada pemahaman metode. Untuk penulisan ini bersifat universal, ada juga anatomi penulisan. Di anatomi penulisan ini itu di dalamnya ada abstrak, kata kunci, pendahuluan, landasan teoritis, metodologi, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, serta yang terakhir itu daftar pustaka. Nah, teman-teman tahu gak sih apa bedanya abstrak dan latar belakang? Nah, kalau abstrak itu dibikin sebagai gambaran hasil penelitian dari awal sampai akhir. Jadi kalau dalam pembuatan abstrak itu kita kan kalau misalnya latar belakang dalam sebuah penulisan kita bisa bikin latar belakangnya dulu baru kita bikin pembahasannya. Nah kalau abstrak itu beda, kita nyelesain semua dulu tuh pembahasannya. Nah baru nanti di abstrak itu kita kasih kayak bukan kesimpulan tapi kayak pembahasan dari awal sampai akhir penulisan itu, hasil penelitian kita taruh di abstrak. Nah di abstrak ini minimal 250 kata gitu atau itu maksimalnya ya, pokoknya ya sekitaran segitu. Nah terus ada juga nih abstrak, bedanya sama kesimpulan. Abstrak itu hasil penelitian keseluruhannya mulai dari latar belakang, tapi kalau kesimpulan itu jawaban dari rumusan masalah yang kita bikin. Nah gitu. Jadi di hari Selasa kemarin itu kita membahas tentang ini aja, data-data, bahas tentang kenapa sih kita penting, kenapa kita harus menulis sebuah karya ilmiah. Ya karena itu adalah salah satu syarat wajib untuk lulus sarjana S1, S2, S3 itu harus punyai suatu tulisan yang terpublikasi. Nah segitu aja dulu learning journal episode ke-9 apa 10 ya, pokoknya segitu aja dulu video learning journal kali ini. Sampai jumpa di video learning journal berikutnya. Bye.